Ini adalah kisah nyata yang pernah kualami. Namaku Indra, kelahiran Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus dari sebuah SMK swasta 6 bulan lalu, aku mencoba peruntunganku dengan merantau ke salah satu kota industri di Kepulauan Riau. Di sana, kebetulan aku mempunyai salah seorang sanak famili yang lebih dulu merantau ke kota tersebut. Dia bekerja di sebuah pabrik elektronik yang cukup ternama di kota itu. Dan katanya, di sana mencari lapangan pekerjaan masih mudah. Tidak susah seperti di tempat tinggalku sekarang. Singkat cerita, dengan berbekal uang tabunganku dan sedikit uang pemberian dari orang tuaku, berangkatlah aku ke kota tersebut. Dan untuk masalah tempat tinggal sementara, aku bisa tinggal di tempat saudaraku. Sampai aku berhasil mendapatkan pekerjaan sendiri, barulah aku memutuskan untuk kos sendiri. Begitulah pikirku. Sesampainya di sana, beberapa lamaran langsung kukirim ke perusahaan besar di sana. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan lamanya semenjak aku pergi dari rumah, belum juga mendapatkan hasil. Kemudian tiba-tiba sebuah pemberitahuan lewat pesan singkat SMS membuat hatiku senang bukan kepalang. SMS itu berisi panggilan kerja sebagai pramuniaga di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah melewati beberapa tes, akhirnya aku diterima bekerja di sana. Jam masuk kerjanya dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Begitulah seterusnya berlangsung setiap hari. Sampai suatu hari, aku mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan setiap aku mengingatnya. Saat itu seperti biasa, aku pulang kerja sudah pukul 9 lebih. Aku pun berjalan pulang menuju rumah saudaraku dengan berjalan kaki, karena kebetulan jaraknya tidak begitu jauh. Saat itu, suasananya terlihat sepi dan lengang. Sesekali, hanya terlihat 1 atau 2 kendaraan yang melintas. Sebuah suara tangis terseduh membuyarkan lamunanku. Beberapa kali aku mencoba mencari asal suara itu. Namun, tidak ada seorang pun yang berada di sana kecuali seorang wanita tua yang kira-kira berada 10 langkah di depanku. Dia berjalan lambat sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tangisan pilu itu terdengar lagi. Semula, aku sama sekali tidak peduli. Tapi, lama-kelamaan timbul rasa iba dari diriku. Lalu, aku mulai mempercepat langkah kakiku untuk mengejar perempuan tua tersebut. Nek, nenek mau kemana? Dan kenapa menangis? Tanyaku penasaran. Wanita itu terus saja menundukkan mukanya dengan suara tangis yang pilu. Aku pun mencoba menenangkan dengan beberapa kali menepuk pundaknya. Seketika wanita tua itu tiba-tiba menghentikan langkah dan tangisnya. Perlahan, dia membuka wajahnya yang dari tadi dia tutupi. Seketika bau amis menusuk hidungku. Ternyata wajah perempuan tua itu dipenuhi oleh bola-bola mata yang mengerikan sedang menatapku. Aku yang ketakutan langsung berlari dengan sekuat tenaga menuju rumah yang tinggal beberapa langkah lagi. Terdengar suara tawa mengerikan makhluk itu yang menggema dari kejauhan. Dan mulai saat itu, hampir setiap tengah malam aku mendengar tangis pilu tersebut. Seakan makhluk itu terus mengikutiku. Namun, aku sama sekali tidak berani menceritakan kejadian yang sempat kualami kepada saudaraku. Takutnya mereka akan terganggu dengan keberadaan makhluk tersebut. Mungkin kemunculan makhluk itu ingin menyampaikan suatu pesan atau hanya sekedar mengganggu. Bagiku,
Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan, bahkan setiap kali ku ingat sampai saat ini.